pencipta lagu ini sudah mendapatkan royalti dan masih berlaku tentang kontraknya itu, pencipta lagu sudah nggak punya hak sama sekali untuk jadi gini, semenjak dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terkait dengan hak cipta dan merek itu memberikan economy rights atau firmament right terhadap pencipta lagu sebagai bentuk penghormatan terhadap karyanya. Jadi bagi siapapun yang akan menyanyikan, mempublikasikan atau mengkomersilkan hak cipta seseorang itu harus seizin pencipta. Nah, terkait dalam kasus ini kita juga harus melihat tidak serta-merta terkait dengan komplainan terhadap pencipta lagu. Kalau lagu itu tidak pernah dinyanyikan atau lagu itu belum pernah didaftarkan kepada LMK, maka posisinya juga bukan dalam tataran posisi lagu itu masih pantas dipublikasikan apa tidak. Nah, untuk kasus Andre sendiri, kita juga harus melihat gini, terkait dengan lagu yang pernah dibawakan oleh band Stinky, ini kan 70-an tahun 80-an kan? 90-an ya, kalau lebih kurang ya. Band Stinky ini kan lagu yang sudah lama terpublikasi. Dan pada saat itu kan Andre Taulany sebagai penyanyi di band Stinky. Baru sekarang baru heboh-heboh. Kita harus melihat satu pertanyaan pertama, apakah lagu ini udah terdaftar di lembaga yang namanya LMK? Gitu. Nah, kalau memang pencipta lagu kepingin mendapatkan hak royaltinya, maka lagu ini harus didaftarkan kepada lembaga LMK namanya. Nanti LMK yang akan mengkonfirmasi atau memasang tarif kepada band atau penyanyi yang akan menyanyikan lagu ini. Nah, dari tarif itu LMK yang akan membayar kepada pencipta lagu. Begitu secara teknis administrasinya. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah saat ini masih berlaku yang namanya hak royalti pencipta lagu itu atau sudah terputus? Kalau masih berlaku dan masih ada jangka waktu, tidak bisa loh pencipta lagu main sewenang-wenang untuk melakukan tuntutan terhadap penyanyi atau band yang sudah membayar royalti itu. Nggak bisa sewenang-wenang seperti itu. Yang ketiga, apakah Andre Taulany ini statusnya masih status sebagai penyanyi di band Stinky atau sudah solo karir? Kita lihat, kalau memang seperti itu, siapa sih yang melakukan pembayaran terhadap royalti lagu ini kepada penciptanya? Apakah atas nama band Stinky atau atas nama personalnya Andre? Gitu. Kita lihat dari sana. Nah, apabila atas nama band Stinky, memang Andre dipersalahkan menyanyikan lagu yang dia di luar daripada haknya. Tetapi bukan pencipta lagu yang protes. Yang akan memproses atau protes itu ya band Stinky yang sudah membayar royaltinya. Pencipta lagu nggak punya hak lagi. Gitu. Nah, tetapi apakah tujuan Andre menyanyikan lagu ini untuk tujuan komersil atau tidak? Kan jelas tuh komersilnya. Kalau komersil itu tentu berharap ada event-event tertentu, dia mendapatkan pembayaran segala macam, dan itu memang harus izin band Stinky, bukan pencipta lagu. Karena lagunya kan udah dibayar oleh band Stinky. Gitu. Nah, tetapi kalau Andre ini hanya untuk lagu dalam acara-acara yang tidak mendapatkan komersil atau pembayaran, ya tidak bisa juga dituntut. Karena tujuan Andre kan hanya menghibur penonton. Gitu. Misalnya disuruh nyanyi seketika, dia tidak dibayar gitu di pesta pernikahan atau acara apa, tapi dia tidak dibayar, ya sah-sah saja. Tinggal nanti kan sebenarnya bisa izin itu kan tidak tertulis juga, bisa telepon atau seperti itu, tapi itu tidak masuk dalam kategori pidana lah. Gitu. Kecuali dia memang menyanyikan lagu itu untuk tujuan komersil secara terus-menerus. Gitu. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 juga itu tidak berbicara tentang nyanyi gitu sih, tidak diatur secara jelas sih. Yang diatur secara jelas di sana terkait dengan mengcopy lagu yang diciptakan itu dengan merubah covernya, syairnya, nadanya, dan aransemennya segala macam. Itu yang kategori tindak pidana di dalam bidang
cipta lagu dan merek ya. Oke. Bang, dalam kasus ini kedua belah pihak, Andre dan pencipta lagu, sama-sama sudah keluar dari band Stinky ya. Nah, pencipta ini menagih sebuah royalti, nggak mensomasi dulu untuk pihak Andre yang sama-sama udah keluar, nggak boleh bawain lagu gitu. Nah, itu ada hak juga Bang dari pencipta untuk larang-larang. Kalau mereka sama-sama keluar dari band Stinky, sekarang pertanyaannya, lagu mungkinkah ini siapa yang punya hak? Apakah pencipta lagu atau band Stinky-nya? Ya, pencipta lagu nggak punya hak untuk melarang Andre ketika lagunya ini udah menjadi bagian daripada band Stinky yang udah dibayar royaltinya, atau masih ada masa berlaku royaltinya, kan begitu? Apa dasar hukumnya? Karena dia cipta, kan dia udah menjual, kan dia udah mendapatkan royalti, nggak punya dasar hukum. Error in persona kalau kita orang yang bilang. Dia nggak punya legal standing itu untuk itu. Mungkin dia nggak melarang Stinky karena mungkin Stinky udah setoran ya, kasar seperti itu. Nah, mungkin kalau Andre dia nyanyi di perform di luar Stinky gitu, dapat keuntungan. Nah, mungkin itu jadi permasalahan dari penciptanya Bang. Seperti itu gimana tuh Bang? Bisa saja penciptanya mempermasalahkan itu, tapi dia tetap nggak punya legal standing, nggak punya dasar hukum. Gitu. Yang punya legal standing atau dasar hukum itu band Stinky-nya yang sudah mengkontrak lagu ini. Harusnya manajemen band Stinky-nya yang somasi Andre. Seperti kasus Ahmad Dhani dan Once. Ahmad Dhani itu sebenarnya bukan berdasarkan pada diri dia sebagai pencipta lagu, tapi atas nama band 19. Band Dewa 19. Coba aja. Atas nama band 19 dia, karena Once sudah keluar dari band Dewa 19, dia nggak boleh nyanyikan lagu band Dewa 19. Kan gitu. Bang, ditegaskan lagi Bang ya. Berarti pencipta lagu ini atau si Endang ini namanya nggak boleh mensomasi Andre atau melarang Andre untuk membawakan lagu Mungkinkah itu. Itu nggak benar Bang ya? Salah ya? Itu tidak benar. Karena tidak punya legal standing. Kalau memang lagu ini dalam statusnya sudah mendapatkan royalti dari band Stinky. Bang, Gitu. terkait lagu tadi Bang yang Jangan Tutup Dirimu sama satu lagi Mungkinkah, itu yang buat kan Andre Bang, Andre sama Endang ini. Terus mensomasi itu Bang, mensomasi Andre itu gimana Bang? Mereka kan udah ada ketok palu mereka antara mereka berdua 90% untuk ini. Itu gimana Bang? Kan gini, kalau dalam satu lagu diciptakan oleh satu orang atau lebih, maka nanti itu dilihat pendaftaran di lembaga LMK itu atas nama siapa. Kalau memang atas nama 2 orang, berarti 2 orang ini memiliki hak. Jadi terhadap satu lagu tidak boleh satu orang yang komplain, harus 2 orang. Harus 2 orang dong, kan sama-sama punya hak. Gitu. Kalaupun di dalam penciptaan lagu itu masing-masing pembagian royaltinya 50-50, 90 atau 10%, terserah itu. Tetapi yang punya legal standing, yang melakukan pelarangan terhadap siapapun yang melakukan komersil atau copy paste terhadap lagu ini harus 2 orang. Nggak boleh 1 orang. Terkecuali 1 orang ini mendapatkan kuasa dari yang 1 orang ini untuk menegur atau mensomasi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta itu. Nggak bisa dong punya kewenangan. Emangnya di dalam lagu itu bisa dibagi. Kamu ciptakan ini, saya ciptakan ini. Kan lagu itu satu kesatuan, bukan sepotong-sepotong sairnya. Bang, terkait somasi yang sudah dilayangkan sama pihaknya Endang, ini baru sekali somasi. Nanti ada 2 kali somasi. Dan apabila tidak ada dari pihak Andre bersuara, maka akan melaporkan hal ini ke ranah hukum. Itu gimana? Boleh Bang? Bisa itu? Ya sah-sah saja menurut persepsi hukumnya dia. Tapi tidak ada kewajiban seseorang untuk membalas somasi. Somasi itu kan sebuah produk yang dikeluarkan oleh pengacara, ya, sebagaimana amanah daripada undang-undang advokat tentang advokat itu. Dan somasi ini bersifat kan teguran. Apa sih isi somasi itu? Ya isinya adalah uraian singkat tentang peristiwa, dasar hukum dan teguran. Kan itu isi somasi. Nah, apakah ada kewajiban seseorang untuk membalas somasi? Tidak ada. Nah, tetapi kalau memang punya argumentasi yang kuat,
atau dia kepingin mengambil sebuah legal action atau langkah hukum, itu tindakan-tindakan itu ya dia sepanjang punya dasar sah-sah saja untuk melapor polisi. Pengujian nanti kan di penyidikan. Tetapi kalau memang posisi seperti saya bilang tadi, pencipta lagu ini sudah mendapatkan royalti dan masih berlaku tentang kontraknya itu, pencipta lagu sudah nggak punya hak sama sekali untuk melarang siapapun menyanyikan lagu itu, karena udah dialihkan itu haknya. Bang, terakhir dari saya bang, seberapa kuat seorang pencipta lagu menguasai atau memiliki sebuah lagu itu dan dia punya hak untuk melarang ini untuk menyanyikan, seberapa kuat bang? Dia dilindungi oleh undang-undang. Dia sangat kuat untuk melarang kalau dia belum pernah mendaftarkan atau dia belum pernah mendapatkan royalti dari siapapun terhadap lagu itu. Tetapi ketika lagu ini udah dijual, ketika lagu ini udah masuk dalam kontrak, ya tidak bisa lagi dia punya hak untuk melarang. Nggak boleh dong sewenang-wenang untuk melarang siapa dia, pertanyaannya. Bang, dari saya bang, kan ini juga ada tadi kebetulan juga launching ada namanya Stinky Ribbon. Dia juga kan nggak dikoordinasi, nggak konfirmasi bahwa ada band baru yaitu Ribbon Stinky. Itu gimana bang? Dan kedua, dia menyanyikan lagu-lagu dari ulangan Stinky itu gimana bang? Kalau pembentukan sebuah komunitas baru, ya sah-sah saja, Stinky Ribbon kan. Tetapi etikanya harus tetap minta izin kepada pemilik merek. Itu namanya merek. Stinky itu udah terbentuk dalam merek, gitu. Nah, peristiwa seperti ini terkait dengan Warkop Ribbon kan? Ingat nggak kasih Warkop Ribbon? Iya, gitu. Harus izin dong, walaupun udah meninggal itu, tapi kan masih ada Bang Indro, atau masih ada keluarga atau ahli warisnya, harus izin minimal. Nggak boleh main. Nah, merek juga tuh kan ketika kita menjiplak merek pidana juga. Nggak bisa mentang-mentang Andre dulu penyanyi Stinky, dia dikeluarkan lalu dia bentuk Stinky Ribbon, nggak boleh. Karena merek itu dipegang oleh band Stinky, bukan Andre-nya. Gitu. Tapi kalau kita geser posisinya mensomasi masalah itu gimana bang? Tetap lihat kewenangannya. Kewenangan pencipta lagu atau siapa ini ya harus dilihat. Dia masuk ke dalam konteks apa, konsepnya dia itu seperti apa, gitu. Ya kalau kita lawyer kan melihat, ketika ada seseorang menuduh klien kita melakukan suatu tindak pidana misalkan atau pelanggaran hukum, ya kita melihat itu dari berbagai segi, bukan hanya wacana sesederhana orang berpikir, oh dia pencipta, dia berhak untuk menuntut, nanti dulu. Ketika dia menuntut tentang undang-undang itu ada unsur-unsurnya, ada definisi-definisi yang harus kita pahami. Tidak sesederhana itu cara memahaminya. Tapi kan band Stinky Ribbon ini kan dinaungin dengan Stinky, Andre Stinky, ya kan. Nanti suatu saat band Ribbon itu tur kota dan menyanyikan, mungkinkah itu punya hak gak dari pihak Endang untuk somasi atau minta ganti rugi? Endang punya hak untuk melakukan somasi atau minta ganti rugi. Kalau memang dinyanyikan oleh band yang bukan yang melakukan perjanjian atau kesepakatan menyanyikan lagu itu. Misalkan pencipta lagu ini melakukan perjanjian royalti dengan band Stinky, ya kan, band Stinky ya. Lalu para personil band Stinky ini pecah-pecah atau masih rubah nama bandnya, harus konfirmasi pencipta lagu. Nggak bisa langsung sewenang-wenang langsung menyanyikan lagu itu dengan nama band lain, walaupun personilnya masih sama. Nggak bisa, gitu. Karena yang dilihat itu nama yang terdaftar, gitu. Kalau di luar nama terdaftar melakukan suatu pelanggaran hak cipta atau merek, ya tetap bisa dituntut hukum. Beda sama kasusnya yang kemarin itu ya, Plus Detikus sama Plus. Ya kan? Itu gimana bang perbedaannya? Itu beda. Kalau Detikus sama Plus, mereka ini kan sama-sama di dalam internal band kepingin bentuk. Tetapi kalau secara hukum itu bukan yang menciptakan, ya. Kalau merek ya, tetapi yang mendaftarkan. Atas nama siapa merek itu didaftarkan kepada Dirjen Cipta dan Merek sana, Kemenkumham. Itu. Jadi tidak bisa komplain, oh saya ciptakan segala macam. Bukan itu yang dilihat, itu legalitas formilnya. Terdaftar atas nama siapa di dalam Kementerian Hukum dan HAM itu.